Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina Aktabelen, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perundungan atau bullying yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Adapun isu atau permasalahan yang akan saya angkat kali ini yaitu mengenai kasus siswa DSD Tambun dibully hingga kakinya diamputasi. Artikel ini ditulis oleh Adi Nugrahadi pada tahun 2023 lalu. Kronologi dari kasus ini bermula dari seorang anak yang berinisial F yang berumur 12 tahun yang tengah menduduki bangku kelas 6 sekolah dasar di Bekasi yang harus menjalani amputasi kaki usai diduga menjadi korban perundungan teman-teman di sekolahnya. Kaki korban terpaksa harus diamputasi karena kondisi sakitnya yang sudah terlalu parah. Bocah malang itu diduga mendapat aniaya yang kemudian memicu penyakit ganas yang menyerang kakinya. Saat itu, korban hendak jajan ke kantin dengan 5 orang temannya. Salah satu dari temannya sengaja menyelangkat kaki korban hingga terjatuh cukup kencang. Korban luka di bagian kaki dan tangan justru diolok oleh teman-temannya. Sambil menahan rasa sakit, korban malah diancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Namun, aksi perundungan terhadap korban ini ternyata masih terus berlanjut. Korban takut dan enggan bercerita ke orang tuanya. Ia pun tak menghiraukan luka yang dialaminya dengan pikiran akan segera sembuh. Namun sebaliknya, yang terjadi justru luka korban semakin parah hingga akhirnya dia tidak bisa bangun kembali. Hal yang melatar belakangi kasus ini yaitu perundungan atau bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Tindakan ini bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di dalam dunia maya atau cyberbullying. Bullying dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dimulai dari fisik, verbal, hingga psikologis dengan dampak yang sangat merugikan bagi korban. Bullying merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Perundungan atau bullying ini tidak hanya mengarah pada masalah fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi mental dan emosional korban. Rasa takut, cemas, depresi, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup seringkali dialami oleh korban bullying. Oleh karena itu, perundungan tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menjadi masalah kesehatan mental yang cukup serius. Fenomena bullying ini semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja. Pada tahun 2022, KPAI melaporkan kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus diantaranya yaitu bullying di dunia maya. Pada kasus bullying ini terjadi di sekolah, terutama di kalangan pelajar yang dapat mempengaruhi kualitas belajar dan interaksi sosial mereka. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat telah memperkenalkan bentuk baru dari bullying yaitu cyberbullying yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui sosial media, pesan singkat, atau platform online lainnya. Maka dari itu, pentingnya untuk mengetahui kesadaran akan masalah bullying mendorong banyak pihak, baik itu dari pihak pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Upaya untuk mengatasi perundungan memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan, pencegahan, serta penanganan kasus bullying dengan serius. Secara keseluruhan, bullying adalah masalah sosial yang tidak bisa dianggap remeh dan memerlukan perhatian lebih dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, yang mana setiap individu dapat merasa aman, dihargai, dan diterima. Adapun insight atau pemahaman intinya yaitu pencegahan dan penanganan bullying di sekolah membutuhkan kolaborasi antara kebijakan tegas, edukasi, karakter yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan saling menghargai. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana kita bisa merancang program edukasi yang menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghormati di kalangan siswa untuk mencegah adanya bullying atau perundungan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memperkuat peran guru dalam mendampingi siswa dan menangani kasus bullying dengan pendekatan edukatif dan tegas. Ada beberapa solusi atau inovasi yang dapat saya tawarkan untuk pencegahan bullying. Salah satunya yang pertama yaitu ada program edukasi empati untuk semua.
Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya empati dan penghormatan di kalangan siswa melalui pembelajaran yang bersifat partisipatif dan berbasis pengalaman. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami teori tentang bullying, tetapi juga merasakan dampaknya dan belajar untuk bertindak dengan penuh empati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya, yang pertama yaitu kegiatan role playing atau peran pembelajaran. Yang kedua, diskusi kelompok reflektif. Yang ketiga, proyek seni dan media. Dan yang keempat, kegiatan konseling dan pendampingan emosional. Program ini mengadopsi pendekatan yang berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya empati. Melalui kegiatan yang mengaktifkan perasaan dan refleksi pribadi, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami bullying secara kognitif, tetapi juga merasakannya secara emosional yang akan memperkuat niat mereka untuk menghindari perilaku tersebut dengan berperan aktif dalam mencegah bullying. Solusi yang kedua yaitu dengan memberikan penguatan peran guru melalui pelatihan guru peduli. Guru memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan peran guru sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying dengan pendekatan yang edukatif, restoratif, dan tegas. Program pelatihan guru peduli ini dirancang untuk memberikan guru keterampilan dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah bullying secara efektif. Adapun contoh dari solusi ini yaitu yang pertama, pelatihan deteksi dini dan identifikasi bullying. Yang kedua, pengembangan keterampilan komunikasi empati. Dan yang ketiga, pemberdayaan guru sebagai agen perubahan. Guru adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pelatihan yang memastikan guru memiliki keterampilan dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah bullying dengan pendekatan yang tidak hanya tegas tetapi juga mendidik. Melalui kegiatan yang melibatkan perasaan dan refleksi pribadi, siswa tidak hanya diajarkan untuk mencegah bullying secara kognitif, tetapi juga merasakannya secara emosional yang akan memperkuat keinginan mereka untuk menghindari perilaku tersebut. Dari beberapa solusi tersebut, saya mengharapkan agar kita semua dapat menciptakan budaya yang inklusif dan empatik, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum sekolah, memperkuat keterlibatan komunitas sekolah dan orang tua, meningkatkan keterlibatan guru dan pembimbing yang peduli. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying, di antaranya yang pertama, bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya. Yang kedua, abaikan penindas dan jauhi sebisa mungkin. Yang ketiga, tingkatkan rasa percaya diri dan keberanian. Yang keempat, berbicara pada pelaku bahwa yang dia lakukan berbahaya. Dan yang kelima, membantu teman yang menjadi korban bullying. Itu saja penyampaian dari saya. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat untuk kita semua.